Salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari Selasa 21 Juli 2020 adalah peringatan fakultatif Santo Laurentius dari Brindisi, Imam dan Pujangga Gereja. Kaisar Rossi adalah nama asli dari Santo Laurentius. Ia dilahirkan di Brindisi, Italia pada tahun 1559. Brindisi adalah bagian dari kerajaan Naples, Italia. Kaisar mengambil nama Laurentius ketika ia menjadi seorang Fransiskan Kapusin pada usia 16 tahun. Ia diutus ke Universitas Padua untuk belajar teologi. Laurentius mengejutkan banyak orang dengan belajar juga 6 bahasa asing. Bahasa ibunya adalah bahasa Italia. Ia fasih berbahasa Prancis, Jerman, Yunani, Spanyol, Syriak, dan Ibrani. Pula Laurentius memiliki pengetahuan mendalam tentang kitab suci. Setelah ditabiskan sebagai imam, ia menjadi seorang pengkhotbah yang populer. Karena kemampuannya berbahasa Ibrani, ia berkarya demi pertobatan orang-orang Yahudi yang tinggal di Roma. Di kemudian hari, Santo Laurentius diutus untuk mendirikan ordonya di Austria. Kaisar Rudolf II tidak menghendaki kedatangan mereka. Tetapi kelemah lembutan Laurentius dalam merawat para korban wabah penyakit di sana melunakkan hati kaisar. Kaisar meminta Laurentius untuk membujuk para bangsawan Jerman agar melawan pasukan Turki. Kala itu, pasukan Turki sedang berusaha menghapuskan kekristenan. Laurentius berhasil meyakinkan para bangsawan. Tetapi para pemimpin mereka mendesak agar sang imam ikut serta bersama pasukan ke medan perang guna menjamin kemenangan. Ketika para prajurit melihat betapa besar bala tentara Turki, mereka ketakutan dan bermaksud mengundurkan diri. Jadi Santo Laurentius sendiri yang memimpin pasukan. Ia hanya bersenjatakan salib. Para prajurit Kristiani menjadi percaya dan bertempur dengan gagah berani. Pasukan Turki berhasil ditaklukkan dengan mutlak. Santo Laurentius disanjung, tetapi ia tidak berbangga diri atas keberhasilannya. Ia menyerahkan segalanya pada Tuhan dan memanjatkan pujian kemuliaan baginya. Pada tahun 1602, Santo Laurentius menjadi superior jenderal ordonya. Ia berkarya, berkhotbah dan menulis guna menyebarluaskan kabar gembira. Ia pergi dalam misi-misi perdamaian yang penting ke Munich, Jerman dan Madrid, serta Spanyol. Para penguasa wilayah-wilayah tersebut mendengarkan nasihatnya dan misinya berhasil gemilang. Tetapi Santo Laurentius terserang sakit parah. Ia kelelahan karena medan perjalanan yang berat dan beban tugas yang menegangkan. Ia wafat tepat pada hari ulang tahunnya, yakni pada tanggal 22 Juli 1619. Santo Laurentius dinyatakan kudus oleh Paus Leo ke-13 pada tahun 1881. Ia dihormati sebagai doktor apostolik oleh Paus Yohanes ke-23 pada tahun 1959. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci.
Bacaan pertama dari nubuat Mika, pasal 7, ayat 14 sampai 15, dilanjutkan dengan ayat 18 sampai 20. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban-keajaiban. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purbakala. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 12 ayat 46 sampai 50. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui Dia. Maka seorang berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah kembali ke jalan Tuhan. Banyak orang kembali menemukan semangat baru untuk hidup bukan karena sudah memiliki modal materi yang memadai. Mereka kemudian bisa memiliki kegembiraan baru justru karena mereka mulai dengan kerendahan hati berbalik kepada hal-hal yang benar dan luhur. Orang mulai dengan mengenal batas kemampuannya, lalu menyerahkan diri kembali kepada Tuhan. Mereka ini memiliki kekuatan baru untuk hidup biarpun belum memiliki segala yang lain di dalam hidup mereka. Kesadaran inilah yang ditunjukkan oleh Israel di hadapan Allah. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia? Dalam kesadaran yang mendalam, umat Israel akhirnya mengakui kesalahan mereka dan memutuskan dengan rasa tobat untuk kembali menggantungkan diri seutuhnya kepada Allah. Mereka menyerukan harapan dan kerinduan mereka kepada Allah untuk menerima dan mengampuni mereka kembali.
Saudara-saudariku terkasih, Penginjil Matius pada hari ini menggambarkan sikap Allah yang sangat luar biasa terhadap semua mereka yang bertobat dan kembali kepadanya ini. Bagi Kristus, mereka yang bertobat dan kembali kepada Allah tidak hanya diterima, tetapi oleh Allah diterima dan dicintai sebagai saudara-saudari dan keluarga Allah sendiri. Melalui Yesus, Allah menegaskan bahwa semua mereka yang melakukan kehendak-Nya, mereka adalah anggota keluarga Allah. Ia berkata, "Siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Saudaraku terkasih, pertobatan tidak sekedar membuat orang diterima kembali, tetapi diangkat sebagai bagian dari rumah tangga paling inti dalam Allah sendiri dan dicintai seperti keluarga Allah sendiri. Orang yang setia pada kehendak Allah akan dikasihi dan dicintai secara hangat oleh Allah sendiri. Semoga demikian. Amin.